Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang bagaimana cara membaca kalender ekonomi yang ada di Forex. Ini sangat penting bagi kita karena berkaitan erat dengan analisa fundamental. Ini salah satu analisa yang banyak sekali digunakan oleh para trader. Dan ada beberapa situs yang menampilkan berbagai kalender untuk ekonomi Forex ya. Salah satunya adalah Forex Factory ini. Jadi bagi yang suka trading, jangan mengabaikan faktor fundamental ini. Faktor fundamental itu apa aja? Banyak ya. Jadi intinya mah faktor fundamental itu kita harus melihat dari kondisi ekonomi suatu negara atau kondisi ekonomi secara global. Nah, ada beberapa situs. Contohnya adalah di forexfactory.com. Ya, Anda bisa buka forexfactory.com, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama Anda harus mengubah terlebih dahulu jamnya. Cocokkan dengan jam yang ada di waktu kita berada atau disesuaikan dengan jam yang ada di laptop kita atau di komputer kita ya. Jadi awalnya kita klik ini dulu. Nah, ini silahkan Anda cocokkan dengan waktu regional setempat ya. Misal kita ada di Jakarta atau di Bandung, maka rubahlah ini menjadi waktu Jakarta. Kemudian di ST ini di-off-kan saja. Ininya AM PM. Kita mulai Sunday, kemudian di save. Jangan lupa waktu di laptop Anda atau di komputer Anda cocokkan ya dengan jamnya. Jangan sampai salah, ini laptopnya kadang error ya, jamnya mungkin ngawur. Nah, maka cocokkan terlebih dahulu jam yang ada di laptop sehingga nanti di forexfactory.com itu dia akan mengikuti waktu yang ada di laptop. Oke. Nah, setelah sudah, coba kita ke home. Nah, setelah jamnya cocok, mari kita baca tabel-tabel yang ada di kalender ekonomi forex ini. Nah, di sini ada date, hari, tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian di sini ada jam. Jamnya cocok ya dengan ada yang ada di laptop. Ini jam 1 AM, jam 2 ya tadi malam ya. Kemudian ini jam 6, jam 7, jam 8.30 AM tadi pagi. Nah, kemudian nih jam 2 nih mau ada pengumuman. Ini jamnya ya. Terus ada all day. Kemudian di kolom berikutnya ada currency. Currency itu mata uang yang kita mainkan ya. Misal kita mainnya mata uang euro dengan USD atau mungkin juga GBP dengan USD, Great Britannian atau JPY dengan USD. Nah, ini currency yang berpengaruhnya, yang dipengaruhi oleh pengumuman-pengumuman ini. Ya, ini currency-nya, kemudian ini impact-nya. Impact-nya itu nih ada yang berwarna orange, ada yang berwarna merah. Nah, ini saya sarankan untuk impact ini saya sengaja cuman ada dua warna ya, merah sama orange. Sebenarnya kalau kita pengen melihat semua pengumuman itu kan di sini ada warna di filter nih, filter on. Ini ada warna uh, yellow sama yang white ya. Kalau kita mau masukkan semua silahkan. Kemudian di sini juga ada currency, mau dimasukin semua itu juga silahkan. Kemudian klik aja apply filter. Nah, di sini kan ada yang warna yellow ya, yang kuning juga keluar. Cuman ini saya bisa jelaskan bahwa yang warna merah ini yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap currency bersangkutan. Sedangkan yang warna orange ini satu level di bawah yang red, dan yang kuning ini satu level di bawah yang orange. Kemudian yang putih kebetulan hari ini nggak ada ya. Nah, kalau saya lebih suka yang kuning ini dihilangkan, jadi nggak usah karena ini nanti kalau pas lagi banyak momen ini akan muncul dan panjang. Jadi saya lebih suka yang putih sama yang kuning dihilangkan saja. Kemudian currency yang tidak kita perdagangkan dihilangkan, misal CNY tidak kita perdagangkan, misal New Zealand dollar juga dolar New Zealand tidak kita perdagangkan.
terus ini misal tentang event type-nya, kalau saya ini semua pengen dimasukin ya. Jadi ini aja, ini dihilangkan, kemudian apply filter. Nah, kolom selanjutnya yaitu tentang pengumuman-pengumuman apa aja. Nah, jenis pengumumannya. Contoh di sini jam 1 AM nih. Tadi malam itu ada Jerman Boba Presiden Widman Speak. Kemudian nanti jam 2.15 itu akan ada FOMC Statement. Ini punya impact-nya merah ya, berarti bisa berdampak besar terhadap USD. Nah, emas juga ini biasanya emas itu pergerakannya juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan dari dolar ya, sehingga kalau Anda bermain di gold, Anda perhatikan pengumuman-pengumuman yang berpengaruh terhadap currency USD nih, sama euro. Ya, itu perhatikan yang situ. Nah, ini detail statementnya seperti apa. Misal di sini kita mau lihat ini FOMC statement. Ini itu apa? Ini FOMC itu namanya Federal Open Market Committee ya. Nanti ada pemberitahuan. Nah, ini biasanya ketika sudah merilis pemberitahuannya, nah itu akan punya dampak yang besar. Atau misal nih, ada yang nanti jam 8.30 malam ada unemployment claim, ada data pengangguran yang akan dirilis nanti jam 8.30 malam. Nah, cara bacanya saya jelaskan dulu. Di sini ada detail, ada aktual, faktanya berapa, ada forecast. Forecast itu analisa dari para ahli, dia punya ekspektasinya berapa. Previous itu data sebelumnya. Nah, cara bacanya, nah misal ini ya, di sini kita lihat unemployment claim. Ini usual effect, efeknya ketika nanti aktual lebih kecil daripada forecast, aktual lebih kecil daripada ekspektasi pasar, maka bagus bagi currency USD ini. Jadi nanti pas jam 8.30 data pengangguran Amerika berapa. Nah, seandainya lebih kecil daripada 362.000, nah maka bisa jadi ini USD akan naik ya terhadap mata uang yang kita perdagangkan yang lainnya, misal pairing-nya dengan euro atau bisa dengan emas gitu ya. Nah, tapi seandainya data penganggurannya itu malah menaik menjadi 400 misal, nah ini pasti USD akan turun drastis dan mungkin emas akan naik atau euro juga akan naik. Ya, seperti itu. Kemudian GDP ini ya kalau kita main di Kanada ya. Nah, GDP juga datanya berapa? Nah, ini di Kanada Gross Domestic Product. Jadi yang harus kita perhatikan untuk membaca data ekonomi kalender ekonomi forex itu yaitu data aktualnya berapa dibandingkan dengan forecast atau ekspektasi pasar. Itu saja ya. Jadi kalau data misal GDP-nya bagus, lebih besar daripada ekspektasi pasar, maka currency juga bagus ya. Nah, di sini. Tapi kalau data pengangguran kebalikannya, karena suatu negara kalau penganggurannya besar berarti jelek ya secara fundamental. Nah, maka currency-nya juga akan turun. Tapi kalau misal gross domestic product-nya itu naik besar, nah berarti pendapatan suatu negara itu naik ya. Artinya bagus nih negara ini secara fundamental bagus. Nah, currency-nya juga akan naik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada previous, ada grafik. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk membaca analisa atau membaca kalender forex itu, jadi Anda harus cocokkan jamnya jam berapa, kemudian Anda perhatikan data aktualnya dibandingkan dengan forecastnya. Nah, itu saja ya. Oke, happy trading, semoga berhasil. Thank you.